Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mawardi Bomona. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai batu bara. Langsung saja, apa itu batu bara dan bagaimana proses pembentukan batu bara? Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang terbentuk dari endapan organik. Utamanya adalah sisa tumbuhan. Batu bara sendiri tersusun dari unsur-unsur utama karbon, hidrogen, dan oksigen. Proses pembentukan batu bara berawal dari adanya penumpukan materi pembentuk batu bara, yaitu tumbuh-tumbuhan sebagai bahan baku. Pembentukan yang tertumpuk pada daerah rawa. Setelah mengalami penumpukan, maka material tersebut mengalami proses pembusukan dan tertimbun oleh material tanah. Proses ini disebut juga proses humification. Material yang telah mengalami proses pembusukan kemudian diuraikan oleh bakteri anaerobik dan menjadi massa jeli. Berikut di sini ada proses pembentukan batu bara, di mana yang kita ketahui batu bara terbentuk dari hasil pengawetan sisa-sisa tanaman purba dan menjadi padat setelah tertimbun oleh lapisan di atasnya. Pengawetan sisa-sisa tanaman ini sangat dipengaruhi oleh proses biokimia, yaitu perubahan oleh bakteri. Akibatnya perubahan oleh bakteri tersebut, bahan sisa-sisa tanaman kemudian terkumpul sebagai suatu massa yang mempat, yang disebut gembut. Proses pembentukan gambut terjadi karena akumulasi sisa-sisa tanaman yang tersimpan dalam kondisi reduksi di daerah rawa-rawa dengan sistem drainase kedalaman 0,5 sampai 0,1 meter. Pada tahapan ini berperan adalah proses biokimia atau diagenetik. Gambut yang telah terbentuk lambat laun tertimbun oleh endapan-endapan seperti batu lempung, batu lanau, dan batu pasir. Sering berjalannya waktu, gambut ini akan mengalami perubahan sifat fisik dan kimia akibat pengaruh tekanan dan temperatur, sehingga berubah menjadi batu bara. Proses perubahan dari gambut menjadi batu bara dikenal dengan nama proses pembatubaran. Pada tahap ini, proses pembentukan batu bara lebih didominasi oleh proses geokimia dan fisika yang berpengaruh besar terhadap perubahan gambut menjadi perubahan lignit, batu bara bituminus, sampai batu bara antarasit. Di sini dapat melihat ada gambar skema pembentukan batu bara. Yang berikut, di sini ada cara penambangan batu bara. Pada dasarnya, penambangan batu bara dikenal ada dua cara, yaitu tambang terbuka surface mining, dan yang kedua ada tambang bawah tanah underground. Tetapi pada penambangan batu bara di sini yang paling banyak dipakai yaitu tambang terbuka atau surface mining, karena keberadaan batu bara lebih banyak ditemukan tidak jauh dari permukaan tanah. Bisa saja setelah pengusapan OB, material batu bara ini dapat ditemukan. Cara penambangan dengan menggunakan tambang terbuka di sini juga relatif aman, relatif sederhana, dan juga lebih mudah dalam pengawasannya. Adapun proses-proses penambangan batu bara yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pembersihan lahan. Yang kedua, pembersihan limbah, atau proses ini juga disebut backfilling. Yang ketiga, pengusapan tanah penutup dan partisi. Dan yang keempat, rehabilitas tanah dan reklamasi. Yang kelima, pengangkutan batu bara, dan yang terakhir, pengantaran batu bara dengan tongkang. Di sini ada gambar yang merupakan salah satu contoh proses penambangan batu bara yang berada di salah satu perusahaan batu bara di Indonesia, yaitu PT Kaltim Primakol yang berada di Kalimantan. Oke, berikut ada cara pencucian batu bara. Di sini yang saya cari cara untuk membersihkan batu bara adalah dengan cara mudah memecahkan batu bara ke bongkahan yang lebih kecil dan memicunya beberapa sulfur yang ada sebagai bintik kecil di batu bara disebut sebagai piritik sulfur, karena ini
dikombinasikan dengan besi menjadi iron pirit. Selain itu dikenal sebagai Volos gold, yang dimana yang pertama dapat dipisahkan dari batu bara secara khusus pada proses satu kali. Bongkahan batu bara dimasukkan ke dalam tangki besar yang terisi air. Batu bara mengambang ke permukaan ketika kotoran sulfur tenggelam. Yang kedua, analisis pencucian ini dinamakan coal preparation plants yang membersihkan batu bara dari pengotornya. Yang berikut di sini atau yang terakhir ada pemanfaatan batu bara. Tidak hanya sebagai hasil alam, inilah beberapa pemanfaatan batu bara baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam industri dan pemanfaatan lainnya. Di sini ada 3 manfaat yang saya dapat menjelaskan. Yang pertama, manfaat batu bara dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber pembangkit listrik menghasilkan produk gas untuk kebutuhan rumah tangga. Yang kedua di sini mendukung produk industri aluminium sebagai produk industri saja, bahan bakar dengan bentuk cair sebagai pengolahan produksi industri kimia. Dan yang terakhir sini sebagai industri semen, sebagai industri kertas, dan dapat membantu produksi pupuk pertanian. Sekian dari saya, itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.